Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya Siti Komaria akan memaparkan tentang pembelajar merdeka. Yang pertama di sini ada pertanyaan, apakah intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Ada begitu banyak buah pikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Di antaranya akan saya pilih 3 buah pikiran dari beliau tentang pendidikan. Pertama, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dalam hal ini menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tetapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. Pendidikan diibaratkan petani yang menanam benih padi. Jika baik dan benar cara mengurus dan merawatnya, maka akan tumbuh padi yang baik dan berkualitas. Namun jika sebaliknya, maka sulit sekali berharap padi tersebut akan tumbuh dengan baik dan berkualitas. Pendidikan yang berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menghamba pada anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Menghamba berarti pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak sehingga anak dapat berkembang sesuai minat, bakat, dan potensinya. Yang kedua, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sendiri sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan baik. Yang ketiga, sistem Among. Sistem Among Ki Hajar Dewantara merupakan metode yang sesuai untuk pendidikan anak usia dini yang berdasarkan pada asah, asih, dan asuh. Yang kedua, ceritakan proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara khususnya di TK sangat tepat diterapkan. Seperti kita harus menghargai setiap anak sebagai pribadi yang unik dan berbeda satu sama lain. Dengan keberagaman minat, bakat, potensi, dan cara belajar anak, kita sebagai guru harus bisa menuntun mereka menjadi pribadi-pribadi yang baik di saat ini maupun kelak sebagai bekal mereka di masa depan. Pendidikan yang berpusat pada anak artinya berupaya memfasilitasi seluruh aspek perkembangan anak secara optimal. Pendidikan budi pekerti adalah upaya untuk membentuk perilaku peserta didik yang tercermin dalam kata, perbuatan, sikap, pikiran, perasaan, kerja, dan hasil karya berdasarkan nilai, norma, dan moral luhur bangsa Indonesia. Sistem Among juga sangat cocok diterapkan di sekolah TK, di mana pendidikan harus berdasarkan pada asah, asih, dan asuh, yang merupakan kebutuhan dasar anak. Asah merupakan pemenuhan kebutuhan stimulasi anak. Asih adalah pemenuhan kebutuhan anak akan emosi atau kasih sayang. Sedangkan asuh adalah kebutuhan fisik anak. Menurut Suciningsih tahun 2005. Yang ketiga, apa yang Anda lakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD dapat terwujud? Agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD dapat terwujud, yang dapat saya lakukan sebagai guru pendidik adalah pada saat kegiatan belajar mengajar, saya harus melibatkan siswa secara aktif, menarik minat dan perhatian anak didik, membangkitkan motivasi anak didik, memberikan pelayanan individu setiap anak didik, menyiapkan dan menggunakan berbagai media dalam pembelajaran agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan menarik. Yang keempat, dari konsep pemikiran KHD tersebut, mana yang sudah Anda terapkan? Sistem Among diantaranya merupakan sistem yang sudah diterapkan di TK, karena di TK kami seperti keluarga bagi anak-anak didik kami. Kedekatan kami seperti ibu dan anak, sehingga pendidikan dengan pola pendidikan silih, asah, asih, dan asuh setiap hari kami terapkan agar anak merasa nyaman dan aman bersama kami. Belajar sambil bermain, bermain seraya belajar. Situasi belajar diupayakan selalu menyenangkan bagi mereka agar mereka mendapatkan pendidikan yang bermakna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.